Para buruh berharap adanya peningkatan kesejahteraan. Banjir bandang melanda Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. ...421 calon jemaah haji Jambi batal melakukan pelunasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 1 Mei 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Liana. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Bagi buruh ini merupakan peringatan melawan eksploitasi dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Namun pengamat publik menilai masih banyak buruh yang belum sejahtera. Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei merupakan bentuk dari perlawanan para buruh terhadap eksploitasi, menuntut keadilan, dan memperjuangkan hak-hak pekerja, sehingga terciptanya kesejahteraan para buruh. Meski setiap tahun dilakukan peringatan Hari Buruh, namun pengamat publik Pahrudin mengatakan, sejauh ini belum 100% pekerja merasakan kesejahteraan. Banyak dari mereka yang masih belum sejahtera dengan menerima gaji yang relatif kecil dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk menunjang kesejahteraan para buruh. Tanpa dorongan dari pemerintah, kesejahteraan para buruh tidak akan terjamin. Buruh itu sesuatu yang sangat bagian integral dari kehidupan kita berbangsa, ya, keribut bernegara, ya, sehingga memang harus selalu diperhatikan. Meskipun harus kita akui bahwa sampai hari ini buruh dengan berbagai levelnya itu secara umum overall masih ada pada posisi yang kurang menguntungkan, saya pikir. Jauh dari kesejahteraan secara umum, ya. Secara umum jauh dari yang namanya sejahtera. Maka ke depan, ya, momentum Hari Buruh ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan terhadap buruh. Kemudian ke depan kita proyeksikan buruh itu seperti apa. Ini tentu beban yang tidak mudah pemerintah, ya. Pemerintah dan pengusaha, dua entitas yang sangat menentukan, sangat menentukan bagaimana kesejahteraan buruh, pemerintah dan pengusaha. Selain itu, pemerintah harus menggandeng perusahaan untuk menjamin hak-hak pekerja. Pada Hari Buruh ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan ke depan untuk kesejahteraan para buruh. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Pada momen ini, para buruh selalu menyuarakan tuntutannya dengan harapan adanya peningkatan kelayakan hidup serta kesejahteraan bagi para buruh. Momentum Hari Buruh Internasional atau yang lebih dikenal May Day selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei. Peringatan ini menjadi hari yang penuh bermakna bagi pekerja, terutama bagi seorang buruh yang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Buruh tidak hanya mereka yang bekerja di perkantoran atau perusahaan, namun perjuangan pekerjaan di sektor bangunan dan pengrajin kusen kayu yang harus patuh pada atasannya juga termasuk seorang buruh. Kelayakan hidup juga menjadi harapan besar bagi kaum buruh lepas, seperti pengrajin kusen kayu yang dilakoni Sugioro sejak tahun 2003 lalu. Di tengah ketidakpastian pendapatan, Sugioro berharap ada kepastian BPJS Kesehatan dan bantuan untuk keberlangsungan hidup, berupa program sosial yang digelontorkan pemerintah untuk buruh yang tidak bernaung dalam perusahaan. Ini Hari Buruh ini dapat mensejahterakan, bisa disejahterakan, ya mungkin dari kesehatan, karena kan itu tidak ada BPJS. Kesehatan kita ini pendapatan ini
Ya mungkin kalau satu pintu ini upahnya ini 150. Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh para buruh pada peringatan May Day tahun ini. Ketua DPC Federasi Hukatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Baru Jambi, Edi Mardianto mengatakan, sebagian perusahaan di wilayah Kabupaten Baru Jambi belum menerapkan skala upah yang ditetapkan dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Meski tidak melakukan aksi di lapangan, buruh berharap pemerintah Baru Jambi ikut serta memperjuangkan hak mereka di suatu perusahaan. Jadi harapan kami dari buruh, bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintahan terkhususnya Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini OPTD lebih meningkatkan lagi dalam pengawasan dan kalau bisa langsung turun ke perusahaan. Apakah sudah jalan regulasinya apa belum. Jadi jangan selalu buruh yang selalu menyampaikan tapi artinya implementasinya tidak ada. Para buruh juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan mereka melalui penerapan peraturan yang telah dituangkan dalam Permenaker. Buruh juga mengingatkan kepada semua pihak agar dapat menghargai perjuangan dan kerja keras kaum buruh. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan buruh di Kota Jambi menyuarakan harapan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan kesejahteraan buruh. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani. Ya, selamat sore Chandrika Divani, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore saudara. 1 Mei 2025 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau yang kerap disebut oleh masyarakat dunia sebagai May Day. Yang mana pemirsa, hari ini ditetapkan sebagai simbol perjuangan yang mulanya dilakukan oleh para serikat buruh di Haymarket, Chicago, Amerika Serikat pada 1886, di mana tragedi puluhan ribu buruh pada masa itu melakukan pergerakan revolusioner untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan memberikan dukungan penuh kepada para pekerja untuk dapat memperoleh ketenangan kerja dan juga kesejahteraan dengan menyuarakan pengurangan waktu kerja pada masa itu menjadi 8 jam per harinya yang memang hingga saat ini masih dapat kita rasakan pemirsa. Maka bersamaan dengan Hari Buruh ini tentunya menjadi saat yang tepat bagi kita semua, khususnya bagi para pengusaha dan pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat merenungi dan juga melihat kilas balik dinamika pergerakan ketenaga kerjaan dan juga perburuhan selama 5 tahun terakhir, di mana berdasar survei Angkatan Kerja Nasional yang mana terdapat sekitar 1.800.000 lebih angkatan kerja di Provinsi Jambi yang sekitar 93.000 diantaranya pemirsa saat ini masih belum terserap secara optimal di pasar kerja. Maka dengan hari ini sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian buruh di Provinsi Jambi seperti khususnya terhadap pemberian jaminan kerja berupa jaminan kesehatan dan keselamatan kerja K3 dan juga upah yang layak bagi para buruh dan keluarga tanpa dibebani inflasi kebutuhan sehari-hari. Kemudian menjawab polemik yang terjadi ini, pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai langkah strategis seperti beberapa waktu lalu kemarin Gubernur Jambi Al-Haris melalui surat resmi nomor dari S-453 garis miring BKD strip 2.1 garis miring kedua garis miring 2025 telah meminta kepada pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pengangkatan tenaga honorer baik dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis untuk segera diangkat menjadi tenaga P3K penuh waktu, di mana hal ini menjadi kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi para pekerja. Kemudian juga Pemprov saat ini terus melakukan penguatan sinergitas dan kolaborasi kepada
para pekerja melalui mitra kerja, baik lembaga kemasyarakatan dan juga swasta, dalam pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengupahan yang layak. Kemudian dengan melakukan peningkatan pelayanan pelatihan berbasis masyarakat berupa Mobile Training Unit atau MTU ke tiap kabupaten kota, serta mengalokasikan dana 2 miliar satu kecamatan yang hingga saat ini masih terus dikembangkan, di mana terus mendorong pihak pengusaha dan lembaga swasta untuk dapat memberikan dan menyusun struktur serta skala upah yang layak bagi para pekerja dan juga memastikan penegakan hukum dan penerapan norma-norma ketenaga kerjaan dapat betul-betul ditegakkan sebagaimana pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1445, di mana masyarakat khususnya para buruh dan pekerja berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Chandrika Divani atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya saudara, memperingati Hari Buruh Internasional, Disnaker Trans Provinsi Jambi mengajak serikat buruh dan pengusaha untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan para buruh. 1 Mei 2025 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Tak hanya sekadar menjadi momentum seremonial tahunan saja, namun Hari Buruh juga menjadi ajang refleksi bagi seluruh elemen masyarakat, pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah Provinsi Jambi untuk membenahi sejumlah isu strategis yang dihadapi dunia perburuhan dan tenaga kerja saat ini. Salah satunya harapan serikat buruh terhadap jaminan sosial dan pengupahan yang layak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keadaan Sosial di daerah. Ya, harapan saya pada Hari Buruh ini demi memperjuangkan hak-hak karyawan kita di perusahaan. Semoga perusahaan bisa bermitra tetap selalu kepada serikat-serikat yang ada di PT yang sekarang ini, terutama di wilayah Jambi. Tetap maju dan tetap solid. Jaminan sosial ya untuk BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan, alhamdulillah sampai sekarang pun kita tetap merasakannya. Disnaker Trans Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kolaborasi yang baik bersama mitra kerja untuk segera membentuk struktur dan sistem pengupahan yang layak dan berkeadilan bagi para pekerja, pemberian jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja K3. Sementara itu, UPTD BLK Provinsi Jambi terus mengembangkan akses pelatihan kerja bagi seluruh pencari kerja, serta senantiasa melakukan uji kompetensi dan pemantauan terhadap para instruktur dan pengelola balai pelatihan kerja. Tidak hanya sekadar memberikan akses dan kesempatan kerja secara kuantitas, tetapi juga diharapkan dapat memperoleh lingkungan kerja yang berkualitas, berdaya saing, adil dan transparan bagi para buruh, sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi bangsa. Cika Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, calon jemaah haji Kabupaten Sarolangun jalani vaksin meningitis dan tes kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, banjir bandang melanda Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai, menyebabkan setengah bangunan masjid yang berada di pinggir Sungai Simpak Narso rusak berat. Meski tidak ada korban jiwa, namun Bupati Sarolangun ingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Tingginya curah hujan di Kabupaten Sarolangun terutama di hulu sungai Batang Asai dan Batang Limun serta sekitarnya menyebabkan bencana hidrometeorologi melanda sejumlah desa di beberapa kecamatan. Bahkan Desa Bukit Berantai yang berada di wilayah paling ujung di wilayah Kecamatan Batang Asai dilanda banjir bandang akibat tingginya curah hujan sehingga meluapnya Sungai Narso. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan,
Banjir yang terjadi di Desa Bukit Berantai menyebabkan satu bangunan masjid nyaris rata dengan tanah karena sebagian bangunan terbawa arus sungai. Berdasarkan laporan dari Camat Batang Asai, banjir bandang terjadi begitu cepat sehingga masyarakat hanya bisa bergotong royong menyelamatkan beberapa sarana dan prasarana masjid. Bupati menjelaskan dari laporan dan pendataan sementara, kerusakan terparah hanya satu bangunan masjid. Sementara bangunan rumah penduduk masih aman dan tidak terdampak banjir karena mayoritas rumah penduduk rumah panggung. Akibat kerusakan bangunan masjid, untuk sementara waktu kegiatan ibadah warga Desa Bukit Berantai dipindahkan ke musola desa. Memang di Batang Asai atas, di Bukit Berantai, makanya tadi malam kita langsung ke pencamat, saya kawan-kawan semua menyikapi masalah itu. Hari ini sudah turun, menginterisi apa-apa yang dulu terjadi sudah turun. Insya Allah mudah-mudahan ini kan ada kegiatan deh hari ini kita sampai sore. Mungkin kita tahu besok pagi jam 7 kita turun ke Batang Asai, kalian meninggal itu langsung ke Bukit Berantai itu. Itu banjir bandang, kayaknya banjir bandang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyiagakan tim reaksi cepat di lokasi guna mengantisipasi banjir susulan sampai kondisi aman. Mengingat curah hujan dan kondisi cuaca saat ini masih tidak menentu. Adi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Seorang ibu hamil di perumahan Hasanah Residence RT 04 Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terjebak di dalam rumah yang tergenang banjir. Petugas SAR gabungan terpaksa mengevakuasinya dengan menggunakan perahu karet. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang ibu hamil Novalina Borusinaga, warga perumahan Hasanah Residence RT 04 Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi yang terjebak banjir pada Rabu sore kemarin. Evakuasi ini dilakukan akibat hujan deras yang melanda Kota Jambi hingga mengakibatkan sejumlah rumah terendam banjir. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan tim SAR gabungan langsung terjun ke beberapa wilayah yang terdampak banjir. Dari peninjauan ini, seorang ibu hamil yang terendam banjir berhasil dievakuasi. Pada saat kejadian, ibu ini tengah sendirian di rumah. Akibat khawatir ketinggian air terus meningkat, petugas gabungan datang memberi pertolongan. Pada hari ini, khususnya cuaca hujan di Kota Jambi, berdasarkan laporan BMKG, curah hujan intensitas sangat tinggi, di mana ada beberapa tempat yang mengalami kondisi banjir, dan kita mendapatkan laporan dari warga masyarakat di RT 4, Kelurahan Sungai Asam, di mana ada seorang ibu hamil yang membutuhkan evakuasi dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kita menurunkan personil evakuasi atau rescue berjumlah 6 orang yang di backup oleh TNI, Polri, Babinsa, Bamika Timas, dan pihak kelurahan. Alhamdulillah untuk evakuasi berjalan dengan lancar dan ibu hamil tersebut kita serahkan kepada pihak keluarga. Dan saat ini memang ada beberapa titik yang sudah mengalami penurunan. Tingginya curah hujan seharian yang terjadi di Kota Jambi merendam ratusan rumah warga tersebar di sejumlah kawasan. Kondisi ini diperparah karena mampetnya drainase. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Tumpukan sampah TPA Rendah Padang Tinggi Desa Sungai Ning, Kota Sungai penuh longsor. 1 unit mobil beserta 3 orang penumpang menjadi korban longsornya puluhan ton sampah tersebut, bahkan terseret hingga 200 meter. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Sungai Penuh menyebabkan terjadinya longsor sampah di TPS 3R kilometer 7 Desa Sungai Ning. Salah seorang warga setempat, Deki Hamdani, mengatakan kejadian longsor tersebut menyebabkan 1 unit mobil milik Direktur PDAM Tirta Kahyangan yang melintas dari arah puncak menuju Kota Sungai Penuh terseret longsor sepanjang 200 meter. Saat ini kondisi longsor sampah di kilometer 7 Desa Sungai Ning sudah mulai dibersihkan oleh dinas terkait. Sampah sudah mulai diangkut ke TPA regional di Desa Rendah Padang Tinggi, Kota Sungai Penuh. Hujannya dan kebetulan juga mobil tersebut melintas dari arah puncak menuju Sungai Penuh. Nah, itu terjadilah longsor sampah yang menyebabkan mendorong mobil tersebut hanyut ke sungai, terjun ke jurang. Diharapkan pihak terkait segera menutup TPS 3R di kilometer 7 Desa Sungai Ning karena kondisinya sangat membahayakan para pengendara dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah resmi menutup jadwal pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2025. Dari 2.880 kuota yang ditetapkan, sebanyak 421 jamaah yang masuk dalam antrian tidak melakukan pelunasan. Jadwal pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2025 telah resmi ditutup pada 25 April kemarin. Kanwil Kementerian Agama mulai melakukan penyusunan kloter calon jemaah haji sebelum melakukan keberangkatan. PLH Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Yan Apriyadi mengatakan, dari jumlah kuota sebanyak 2.880 yang telah ditetapkan, sekitar 421 calon jemaah yang masuk dalam antrian tidak melakukan pelunasan. Di antaranya calon jemaah prioritas sebanyak 350, dan calon jemaah lansia sebanyak 71 calon jemaah. Selain faktor ekonomi, hal ini disebabkan karena ada jemaah yang belum diketahui keberadaannya. Kemudian juga ada beberapa calon jemaah yang meninggal dunia dan sakit. Itu cukup banyak dari kuota yang disediakan sebanyak 2735 tahap 1 itu yang melunasi hanya 2385. Artinya ada sekitar 400-an jamaah nomor urut itu yang tidak melunasin. Itu dengan berbagai alasan. Ada yang porsi batu, istilah kita porsi batu itu sampai hari ini jamaahnya tidak tahu di mana. Mungkin waktu daftar dia kerja di Jambi, saat ini tidak tahu di mana. Sampai sekarang masih kita lacak. Seluruh calon jemaah haji Provinsi Jambi mulai memasuki asrama haji pada 13 Mei 2025 mendatang. Diharapkan calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan sebelum keberangkatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kelompok terbang 16 menjalani vaksinasi meningitis serta tes kesehatan dan kebugaran sebagai rangkaian persiapan menunaikan ibadah haji tahun 2025. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun melaksanakan tes kebugaran dan tes kesehatan serta suntik vaksin meningitis bagi seluruh calon jemaah haji sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kasih Haji Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Ali Martado mengatakan, proses cek kesehatan dilakukan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses tes kesehatan. Tes meliputi pengukuran tensi dan tekanan darah, termasuk pemeriksaan gula darah, asam urat, berat badan, dan tinggi badan, serta suntik vaksin meningitis. Selain itu, calon jemaah haji diminta untuk melakukan tes kebugaran jasmani. Tes kebugaran ini menjadi agenda rutin yang dilakukan di berbagai puskesmas. Tes kebugaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap CJH memiliki kondisi fisik yang prima sebelum diberangkatkan untuk menjalankan ibadah haji. Kalau untuk kesehatan, cek terakhirnya setelah jemaah sampai di asrama haji, itu akan dilakukan oleh tim dari KKP Provinsi Jambi. Yang berhalangan hadir hari ini, mereka akan diarahkan ke Dinas Kesehatan untuk dilayani di kantor Dinas Kesehatan sesuai dengan tim yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan calon jemaah haji dengan kondisi medis yang memerlukan perhatian khusus. Seluruh calon jemaah haji diingatkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan memperbanyak olahraga ringan, serta memperhatikan asupan gizi menjelang keberangkatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris Boyong, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, percepat hadirnya infrastruktur transportasi yang layak dan memadai. Gubernur Jambi Al-Haris Boyong, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi untuk audiensi dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Jakarta. Gubernur Jambi Al-Haris bersama seluruh Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Purwagandi.
Pada pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta itu, Gubernur Al-Haris menyampaikan sejumlah persoalan dan usulan terkait pengembangan sektor transportasi di Jambi. Salah satu fokus utama usulan tersebut yaitu percepatan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung serta pelabuhan-pelabuhan lainnya di wilayah Provinsi Jambi termasuk usulan bandara. Al-Haris mengungkapkan hadirnya infrastruktur transportasi yang layak dan memadai menjadi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk pengembangan Provinsi Jambi. Audiensi ini sangat diharapkan bisa mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah pusat sehingga dapat mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah. Hadirnya infrastruktur transportasi yang optimal ditargetkan dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini saya dengan Pak Bakri dan juga seluruh Bupati Wali Kota, saya beraudiensi dengan Pak Menteri Perhubungan terkait dengan berbagai persoalan dan usulan kami kepada Pak Menteri dari mulai Pelabuhan Ujung Jabung, Bandara Sultan Taha, Bandara Bungo, Bandara Adipati Porbo, juga ada halte sungai dan lain-lain lah ya, termasuk beberapa pelabuhan lain, Muara Sabah. Yang intinya adalah kita ingin di Jambi itu semua transportasi baik dari mulai bandara, pelabuhannya ini baik. Nah, oleh karena itu mumpung beliau baru menjabat dan sedang menyusun RPJMN, kami juga sedang mulai menyusun RPJMD. Nah, ini kami ajukan ke Pak Menteri, mudah-mudahan ada respon positif dari beliau, itu intinya. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan konektivitas infrastruktur transportasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menghadiri puncak peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan pentingnya peran perempuan dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris menekankan pentingnya peran perempuan dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat menghadiri puncak peringatan Hari Kartini ke-147 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan, peringatan Hari Kartini menjadi kesempatan untuk mengedukasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Perempuan maupun laki-laki memiliki potensi dan peran yang sama untuk berjuang membangun diri, keluarga, maupun bangsa dan negara. Mendorong kesetaraan potensi perempuan dan laki-laki akan sangat berdampak pada percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Tentu di balik peringatan Hari Kartini itu ada sebuah pendidikan luar biasa untuk kita. Bagaimana hari ini peran kita, ibu-ibu sekalian, yang tentu punya peran ganda, ibu-ibu sekalian. Kita hadir sebagai perempuan ini adalah suatu kehormatan luar biasa. Kenapa? Karena ibu-ibu ini diberi Allah sesuatu rahmat terakhir. Ketua Penasihat Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Jambi, Hesni Darhadis mengatakan, perempuan cerdas mandiri dan menginspirasi menjadi tema utama peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi Jambi tahun 2025. Tema tersebut diangkat untuk meningkatkan kesadaran individu kaum perempuan dalam mengoptimalkan potensi diri dan karyanya sebagai manusia untuk memajukan keluarga, masyarakat maupun daerah. Mengajak, mengingatkan kepada semua bahwa dulu kita tentu saja sama menang yang namanya Kartini. Kita berterima kasih kepada Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini. Beliau dulu berjuang supaya kita merdeka. Dan sekarang kita sudah merdeka dalam berjuang. Tapi kita berharap tidak kebablasan dalam kemerdekaan. Sekarang banyak yang kebablasan. Dan itu adalah tugas kita bersama ke depan untuk menyiapkan Kartini-Kartini dan generasi Kartini berikutnya. Semangat Kartini hingga saat ini terus menjadi inspirasi perempuan-perempuan Nusantara dalam memperjuangkan kesetaraan, baik di ranah privat maupun sektor publik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Al-Haris terpilih sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi periode 2024-2029. Putusan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN pada Musyawarah Wilayah ke-7 Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi. DPW PAN memutuskan, menetapkan dan mengesahkan Ketua DPW PAN Jambi periode 2024-2029 adalah saudaraku Dr. Haji Al-Haris. Terima kasih. Dalam putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan, Al-Haris ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Jambi periode 2024-2029. Sebelumnya, Al-Haris yang merupakan Gubernur Jambi 2 periode juga menjabat sebagai Ketua MPP DPW PAN Provinsi Jambi. Dengan pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan yang kuat, penunjukan Al-Haris sebagai Ketua DPW PAN disambut antusias para kader PAN Jambi. Terpilihnya sebagai Ketua DPW PAN, Al-Haris berjanji akan membesarkan PAN yang merupakan partai politik pemenang pemilu 2024. Dengan kekompakan semua kader dan sinergitas para senior PAN, Al-Haris bertekad akan memenangkan Partai Amanat Nasional dan selalu solid dalam mewujudkan visi misi Ketum PAN Zulkifli Hasan serta selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dalam kabinetnya. Diberikan amanah oleh teman-teman sekalian, ya, oleh DPP. Bagi saya itu sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab saya. Tentu kami akan bekerja mengawal dan bagaimana PAN Jambi ini bisa memberikan sumbangsi. Tentu kami ingin nanti menyatukan semua kader kami di semua lapisan. Sekarang kita bergabung bersama-sama, kita bangkit, PAN pasti besar ke depannya. Sementara demisioner DPW PAN Provinsi Jambi Bakri mengatakan penunjukan Al-Haris sebagai Ketua DPW PAN Jambi sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Setelah muswil ini nantinya DPW Partai Amanat Nasional akan melaksanakan musda. Dilaksanakan secara hibrid, sudah diputuskan secara musyawarah mufakat, ditunjuk saudaraku Pak Dr. Al-Haris menjadi Ketua Koordinator, spontan langsung menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi 2024-2029. Oleh sebab itu, pesan daripada DPP diminta kepada beliau untuk menyusun kepengurusan. Ketua Koordinator akan bersama DPP untuk mengurus kepengurusan. Pada musyawarah wilayah DPW PAN yang mengusung tema Satu Kata Satu Hati bersama Zulkifli Hasan, Al-Haris juga ditunjuk sebagai Ketua Formatur DPW PAN Provinsi Jambi yang juga diisi nama-nama tokoh besar di Partai Amanat Nasional seperti Bakri, M. Hafiz, Bambang Bayu Suseno, Madian Saswandi, kemudian Pin Arzuna, Maulana, Jayapura, dan Husaini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tebo melantik pengurus TPPKK, Tim Pembina Posyandu dan Gabungan Organisasi Wanita periode 2025-2030. Diharapkan para pengurus yang dilantik mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Tebo digelar kegiatan pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu dan Gabungan Organisasi Wanita periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Tebo yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Nur Hasanah. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi mengatakan, setelah dilantik para pengurus Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu maupun Gabungan Organisasi Wanita diminta untuk segera menyusun program kerja. Peran aktif PKK, TP Posyandu dan Gabungan Organisasi Wanita dalam mendukung program pembangunan daerah sangat diharapkan. Selain itu, pengurus yang baru dilantik harus bekerja dengan baik dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Hari ini kita melaksanakan pelantikan sekaligus pengukuhan beberapa organisasi wanita. Pertama tim penggerak PKK Kabupaten, kedua tim pembina Posyandu dan GOW Kabupaten Tebo untuk periode 2025-2030. Dan harapan kita setelah dilantik, ibu-ibu tadi yang tergabung di TPP PKK dan Posyandu, GOW, segera menyusun program kerja, bermitra dengan pemerintah, bersinergi
tentunya juga sejalan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Ketua TPPKK Kabupaten Tebo Nur Hasana berharap dengan dilantiknya para pengurus TPPKK dapat menjalankan 10 program pokok PKK dan TP Posyandu mampu menjalankan 6 program di tengah masyarakat. Begitu juga dengan gabungan organisasi wanita yang harus berperan aktif mengkoordinasikan para organisasi wanita yang ada di Kabupaten Tebo. Hari ini kita melaksanakan 3 pelantikan sekaligus. Yang pertama TPPKK Kabupaten, yang kedua TP Posyandu, yang ketiga GEW. Jadi harapan kita TPPKK Kabupaten kita bisa melaksanakan 10 program pokok PKK-nya, TP Posyandu bisa menjalankan 6 SPM sesuai dengan Permendagri 13 2024, lalu GEW juga bisa mengambil peran berkolaborasi terhadap kegiatan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Tebo. Tim pembina Posyandu yang baru dilantik juga diminta untuk berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Bupati Mashuri mengajak semua kalangan untuk mendukung program Bupati yang baru. Hal tersebut dikatakan Bupati saat menghadiri Halal Bihalal dengan Payuang Panji Bundo Kanduang, Kabupaten Bungo. Di penghujung masa kepemimpinannya, Bupati Bungo Mashuri beserta Ketua TPPKK Kabupaten Bungo menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus perpisahan dengan pengurus Payuang Panji Bundo Kanduang Kabupaten Bungo. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serbaguna IBI Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan Kabupaten Bungo akan beralih tongkat estafet kepemimpinan. Namun pemimpin boleh berganti, tetapi masyarakat Bungo harus tetap kompak dan sejahtera. Untuk itu, semua masyarakat Kabupaten Bungo, terutama para Bundo Kanduang, diharapkan ikut mendukung penuh program Bupati yang baru, sehingga pembangunan di Kabupaten Bungo ke depan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan visi dan misi Bupati baru. Selama menjabat ini, tapi kami, ya kalau itu tadi cukup kilas balik ke belakang sedikit, apa yang sudah kami lakukan. Namun masih banyak harapan yang digantungkan kepada pemimpin-pemimpin untuk memajukan Kabupaten Bungo. Itu tugas pemimpin-pemimpin ke depan. Mudah-mudahan kita doakan ya, pemimpin ini sudah ada yang terpilih, pemimpin Kabupaten Bungo ya Pak Hidayat, kita doakan beliau. Bupati Bungo Mashuri bersama Ketua TPPKK menerima cindramata dari pengurus Payuang Panji Bundo Kanduang Kabupaten Bungo, yang merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan Bupati Mashuri dengan Safrudin Dwi Aprianto selama 2 periode. Karena mereka telah membangun baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama pada UMKM di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Batanghari resmi berakhir. Kecamatan Barabulian berhasil meraih gelar juara umum perdana dengan perolehan 119 poin. MTQ ke-54 Kabupaten Batanghari yang berlangsung selama 4 hari resmi ditutup oleh penjabat sementara Sekda Batanghari Mulapi Rambe pada Rabu malam di panggung utama Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi. Dalam momentum itu juga diumumkan juara umum pertama yang berhasil diraih oleh Kecamatan Barabulian dengan 119 poin, serta disusul urutan kedua Kecamatan Mersam 95 poin, dan di posisi ketiga diisi Kecamatan Pemayung dan Batin 24 dengan poin sama yakni 68. PJ Sekda Batanghari Mulapi Rambe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan MTQ tersebut. Melalui MTQ ini diharapkan kedepannya mampu melahirkan kafilah terbaik untuk dipersiapkan dalam menghadapi ajang MTQ tingkat Provinsi Jambi maupun nasional, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat tentang pentingnya ilmu agama sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan positif lagi. Dan apresiasi yang tinggi kami berikan kepada segenap panitia penyelenggara dan seluruh pengurus MTQ Kabupaten Batanghari, unsur Forkopimda, para dewan dan majelis hakim, camat, termasuk perangkat daerah terkait, warga masyarakat, dan semua pihak yang telah banyak menguras energi serta ikut berkontribusi melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja berkualitasnya.
Di malam penutupan tersebut, pihak LPTK Kabupaten juga mengumumkan bahwa Kecamatan Bajubang akan dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ ke-55 pada tahun 2026 mendatang. Diharapkan pelaksanaan MTQ di tahun akan datang dapat lebih meriah, serta mampu menarik minat masyarakat untuk bersaing dalam mewakili wilayah kecamatannya masing-masing pada perhelatan MTQ tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi amankan 2 orang pelaku kasus penyalahgunaan narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Subdit 1 Indaksi Polda Jambi membongkar praktek penyalahgunaan gas LPG bersubsidi 3 kg. LPG yang harusnya untuk masyarakat kurang mampu dipindahkan ke gas LPG non-subsidi untuk mencari keuntungan. RR, warga Kelurahan Sedida di Kabupaten Batanghari tertunduk lesu saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Polda Jambi. Ia merupakan tersangka dalam kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Pemilik pangkalan gas resmi di Batanghari tersebut nekat memindahkan isi tabung gas subsidi ke tabung gas non-subsidi. Menggunakan alat penyulingan, pelaku memindahkan 30 tabung gas LPG bersubsidi yang tidak disalurkan ke masyarakat ke tabung gas 5 dan 12 kg. Dalam kasus tersebut, pelaku memperoleh keuntungan sebesar Rp5.700.000. Selain tersangka, polisi juga menyita 179 tabung gas LPG 3 kg, 53 tabung gas LPG 12 kg, dan 14 tabung gas LPG 5 kg. TKP-nya di RT 9 Desa Seridadi, Kecamatan Kabupaten Batanghari. Dan pada dari situ dilakukan penangkapan dan penggerbekan terhadap pelaku yang sedang melakukan tindak pidananya, yaitu modusnya itu memindahkan dari tabung melon yang 3 kilo ini dipindahkan. Di situ sudah ada tabung yang 12 kilo sama tabung yang 5 kilo. Kasus penyalahgunaan gas bersubsidi ini masih dikembangkan polisi, sedangkan tersangka terjerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun pidana kurungan penjara. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi amankan 2 orang pelaku kasus penyalahgunaan narkoba. Kedua pelaku ini diamankan saat akan mengedarkan narkoba jenis ganja di Provinsi Jambi. Beginilah detik-detik video amatir milik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi saat meringkus 2 orang pelaku kasus penyalahgunaan narkoba. 2 tersangka tersebut yakni berinisial AR dan AP, warga Sumatera Utara yang diamankan dengan barang bukti 10 paket besar ganja. Direktur Res Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto Saisar mengatakan, penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat tentang mobil mencurigakan di daerah Sipin, Jambi. Dari hasil penyelidikan, ditemukan pelaku beserta barang bukti yang disimpan di dalam mobil. Disinyalir ganja ini akan diedarkan di Jambi dari Provinsi Sumatera Utara. Para pelaku diberikan upah Rp2 juta per kilogram untuk sekali antar. Ya, anggota kami menerima informasi bahwa di wilayah Jambi ada barang masuk, awalnya diduga sabu. Ya, ternyata waktu diamankan di Simpang 3 Sipin, Kota Baru, ya, diamankan 1 mobil Avanza plat BK, diamankan 2 orang yang mengendarai mobil Avanza hitam tersebut. Dan di dalam mobil Avanza itu ditemukan ada sekitar 10 kotak ya, yang berisi dan ditimbang sekitar 11 kilo 559 ganja. Tersangka dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi Siginjai. Kegiatan ini dalam rangka percepatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jambi. Dalam rangka percepatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi Siginjai. Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu mal di Kota Jambi ini mengusung tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi Jambi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono mengatakan, untuk percepatan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, pihaknya akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jambi. Siginjai ini merupakan sebuah kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Siginjai ini juga merupakan kegiatan dari Road to Facial dan Road to KKI dan Road to FECDI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Kalau Road to Facial, Festival Ekonomi Syariah itu dilaksanakan di lingkup Sumatera, Bapak Ibu. Jadi nanti tahun ini akan dilaksanakan di Provinsi Lampung, tahun lalu dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Jambi yang diwakili Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi memberikan dukungan kuat di sektor UMKM yang mencakup pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, dan promosi produk UMKM di berbagai event. Diharapkan UMKM bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan lapangan kerja bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi syariah yang merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, saya sangat mendukung yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dengan memberikan ruang kepada para pelaku UMKM. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesti Haris mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi. Dukungan yang diberikan dalam bentuk promosi, pemasaran, maupun permodalan. Hesti Haris berharap masyarakat lebih banyak menggunakan produk lokal Jambi, baik produk kerajinan seperti songket maupun makanan dan minuman. Senang sekali saya selalu hadir dalam kegiatan Siginjai, yaitu Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi. Yang kali ini diadakan lagi di sini lagi di Jantos, supaya lebih banyak yang ikut menyaksikan, ikut juga banyak yang mengapresiasi, di mana dihadirkan para pelaku UMKM. Nah disitulah bangganya kita bahwa Bank Indonesia selalu membina UMKM untuk naik kelas, dan itu memang terbukti binaan-binaan beliau ini luar biasa. Kegiatan yang diadakan 1 tahun sekali ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti pameran UMKM unggulan Jambi, talk show ekonomi dan keuangan syariah, serta kegiatan pendukung lainnya. Yazid Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kepolisian Daerah Jambi menggelar acara silaturahmi bersama insan pers Provinsi Jambi di Rumah Kebangsaan Siginjai Jambi. Kegiatan ini untuk mempererat hubungan antara kepolisian dengan media massa serta meningkatkan sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Acara silaturahmi Kapolda Jambi bersama insan pers Provinsi Jambi berlangsung di Rumah Kebangsaan Siginjai pada Rabu siang. Acara ini dihadiri langsung Kapolda Jambi, Wakapolda, para pejabat utama Polda Jambi, serta puluhan wartawan dari berbagai media di Jambi. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menyampaikan pentingnya hubungan yang sehat dan terbuka antara polisi dan media massa, khususnya dalam menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Tentunya kita sama-sama ketahui, Polri dan media ini sama-sama punya kebutuhan, ya. Gara-gara sama-sama punya kebutuhan, makanya ada kerjasama. Ya nggak mungkin orang kerjasama kalau kebutuhannya nggak sama, ya.
Tetapi memang berbeda, polisi adalah untuk mempublikasikan informasi tentang hal-hal apa yang sudah dilakukan, demikian juga untuk merespon hal-hal apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Wartawan, media, itu adalah tugasnya memang untuk mengawal demokrasi menjadi di era keterbukaan publik itu semacam dia salah satu pilar demokrasi untuk Setelah menyampaikan sambutan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan jamuan bersama sebagai bentuk keakraban antara Polri dan media massa. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi dalam mewujudkan informasi publik yang konstruktif. Viola Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Liana. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.